Bisakah kita tidak percaya kepadanya? Disinilah ujiannya. Ujian hubungan kita dengan Allah selama ini apa? Apakah kita ini adalah orang Kristen yang agraris yang hanya akan percaya kepadanya kalau doa kita dijawab, yang hanya percaya kepada kalau semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Dia? Memang Allah berjanji mencukupkan kebutuhan kita, memang Allah berjanji menolong dan melepaskan kita, tapi kita harus melewati ujian itu supaya kita jangan terus menjadi Kristen kanak-kanak. Jangan menjadi Kristen kanak-kanak. Saudara-saudaraku, ketika Allah terasa jauh, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya. Ketika Allah terasa jauh, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan jawab itu. Kesalahan yang sering dibuat oleh banyak orang Kristen dalam ibadah penyembahan masa kini adalah mencari pengalaman, bukan mencari Tuhan. Mencari tanda-tanda, bukan percaya pada janji Tuhan. Mereka mencari perasaan, dan jika itu tidak terjadi, mereka menyimpulkan bahwa jika mereka mencari pengalaman, jika mereka menyembah, mereka merasa merinding. Jika mereka menyembah, mereka merasakan bahwa mereka dapat menangis dengan emosi mereka. Mereka berpikir mereka telah menyembah dengan benar. Salah. Bukan berarti kita tidak boleh merinding ketika menyembah, bukan berarti kita tidak boleh menangis ketika menyembah. Tapi kalau menyimpulkan saat kita merasakan sesuatu, baru kita tahu Allah hadir, itu salah di situ. Saat kita menangis, baru kita merasa dekat sama Tuhan, itu salah di situ. Tuhan sering menginginkan perasaan-perasaan seperti itu, sama seperti bayi yang tahu kalau mamanya tidak ada di sebelahnya, langsung menangis. Mama datang. Mencari perasaan. Saudara, ketika selingkuhan, Allah ingin singkirkan itu, supaya kita tidak bergantung lagi pada perasaan-perasaan. Kita akan bergantung kepada Tuhan. Ia ingin kita percaya daripada merasakan. Allah ingin kita percaya kepadanya daripada kita merasakan. Sebab ada saat di mana kita tidak akan merasakan apapun, kita tidak akan mendapatkan pertolongan apapun. Pada saat itu yang paling diinginkan Allah yang kita miliki adalah satu-satunya percaya. Percaya Dia setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ujian ini paling enak dinyanyikan di saat kita senang atau di saat kita dalam keadaan sedih. Ingat, ini kehadiran kemahadiran Allah yang telah pernah saya sampaikan, dan manifestasi kehadiran Allah ada dua hal yang berbeda. Kemahadiran Allah atribut Allah sendiri, dan kita harus percaya Dia selalu hadir walau kita tidak merasa. Manifestasi itu beda. Allah selalu hadir karena itulah atributnya yang tidak terbatas dan sempurna. Tapi manifestasi kita tidak harus merasakan, baru kita percaya bahwa Allah ada. Alkitab mengatakan Allah hadir dan Dia akan selalu ada. Dia akan hadir mengisi ruang. Ketidakterbatasan Allah bicara tentang bahwa Dia tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh tentang bahwa Dia tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Namun kehadirannya bicara bahwa Dia berada di dalam ruang, mengisi setiap ruang. Walau kita tidak tahu dan tidak merasakannya, Dia tetap Maha Hadir. Jadi Maha Hadir itu atributnya. Jadi kalau kita tidak merasakan apa-apa, jangan pernah berkata Allah tidak ada dan Allah tidak hadir, karena saya tidak merasakan. Yang saudara maksud dengan merasakan adalah manifestasinya. Dan manifestasi berbeda dengan kehadiran. Kita tidak harus hanya melihat manifestasi baru percaya, tapi karena Alkitab mengatakan Dia hadir, selalu ada dan Maha ada, maka kita harus percaya. Itu saja. Saudara-saudaraku, Tuhan selalu hadir sekalipun kita tidak menyadari, karena itu adalah atributnya. Mazmur 137, kemana aku dapat mencari Roh-Mu? Engkau ada di mana-mana. Maka ketika aku pergi ke lembah penuh
ada di sana, di gunung pun engkau ada di sana, ke ujung bumi pun engkau ada di sana, bahkan ketika berada di bawah bumi engkau ada di sana, bahkan ketika aku berada di kantungan ibuku sebelum aku ada di sana, hari-hariku engkau sudah tentukan. Mazmur 139 ayat 7 memberitahu kehadirannya. Kehadiran Allah terlalu dalam untuk diukur dengan perasaan kita. Kita rasa dulu baru kita tahu dia hadir. Tidak. Atributnya maha hadir. Tanpa kita rasakan di sini hari ini dia ada. Saudara-saudaraku, Tuhan memang ingin kita merasakan kehadirannya, tetapi ia lebih ingin kita percaya kepadanya lebih daripada perasaan kita. Tapi kalau kita mengatakan orang pun yang benar akan hidup oleh iman, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang pun yang benar akan hidup oleh iman. Lalu kemudian pemazmur mengatakan, marilah kita dengan mata tertuju kepada Yesus, mengikuti dia dengan iman. Dia yang memimpin memulai iman kita, memimpin kita iman dan menyempurnakan iman kita. Allah ingin lebih daripada sekedar kita merasakan dia hadir, tapi dia ingin kita percaya dia selalu hadir. Dia ingin kita percaya. Jadi Anda harus melampaui perasaan tentang hadirat Allah, karena Tuhan memang menginginkan kita merasa, tapi yang lebih daripada itu, dia ingin kita percaya sekalipun kita tidak merasakan apa-apa. Dia ingin kita percaya kepadanya sekalipun kita tidak merasakan apa-apa. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, dan iman itulah yang menyenangkan